kita pada hari ini adalah untuk agar kita mengetahui pengertian dari hasad, dendam, ghibah dan fitnah, serta kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anda itu semuanya ada yang tahu apa itu hasad, dendam, ghibah dan fitnah, atau ada yang pernah mendengar kalimat kata tersebut? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, orang yang memiliki sifat hasad atau dengki ini adalah orang yang tidak senang kalau orang lain lebih dari dirinya. Nah, dia hanya ingin dialah yang memiliki lebih dari orang lain. Nah, ada pemahaman Anda? Apa tadi hasad, Siti? Perasaan tidak senang terhadap orang lain. Iya. Nah, berikut ciri-ciri hasad. Yang pertama, siapa yang bisa membacakan? Nah, kepada Alifia silakan. Yang pertama adanya kebencian atau musuhan. Yang kedua adanya perasaan tinggi yang membuat dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Yang ketiga selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain menyimbangi kehidupannya. Nah, baik, terima kasih. Yang pertama, adanya kebencian dan permusuhan. Kalau kita memiliki sifat hasad, tentu kita akan dibenci oleh orang lain dan orang lain pun enggan untuk berteman dengan kita, sehingga adanya permusuhan. Yang kedua, adanya perasaan tinggi yang membuat dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Ia selalu ingin dirinya itu merasa lebih tinggi, lebih baik dari orang lain. Nah, yang ketiga, selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbangi kehidupannya. Walaupun orang lain lebih baik dari dirinya, memang rupanya orang lain lebih pintar dari dirinya, misal dia tidak menerima itu. Nah, ada paham sampai sini atau ada yang mau bertanya tentang hasad, pengertian dan ciri-ciri hasad? Udah paham ya? Paham semuanya? Paham. Selanjutnya kita masuk ke dampak negatif dari hasad. Dampak negatif hasad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada bagi diri sendiri dan ada bagi orang lain. Bagi diri sendiri, siapa yang bisa membacakan? Dari sini silakan. Dampak negatif hasad bagi diri sendiri yang pertama menimbulkan perasaan tidak tenang, yang kedua memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Ya, yang pertama menimbulkan perasaan tidak senang. Kalau anak-anak semuanya memiliki sifat hasad atau dengki dengan orang lain, apakah tenang membenci orang lain atau tidak? Tidak kan, tentu tidak tenang. Yang kedua, memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Seperti yang dijelaskan tadi, tentu kalau kita dendam dengan orang lain atau dengki dengan orang lain, tentu kita sedikit orang yang mau berteman dengan kita. Selanjutnya, bagi orang lain, yang pertama akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Nah, yang kedua melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Kalau orang lain atau kita sendiri memiliki sifat hasad, tentu kita tidak percaya sama orang itu, kan? Selanjutnya, menghindari perilaku hasad. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus menerima. Kita harus percaya bahwa apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, bersikap rendah hati yang memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Apapun yang dilakukan orang lain kepada kita, kita harus tetap percaya. Karena apa yang terjadi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad. Bukan hanya memohon kepada Allah agar terhindar dari sifat hasad, apapun itu yang tidak baik kita harus memohon kepada Allah untuk dihindari dari kita, gitu. Yang keempat, menyadari bahwa kelak kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia, baik itu yang baik atau buruk, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dampak negatif sama menghindari perilaku hasad, ada yang bertanya? Atau sudah paham? Sudah paham, berarti boleh kita lanjut ya? Kita lanjut ke dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Siapa yang bisa membacakan contoh dari dendam? Kepada Elva disilakan. Contoh dendam itu misalnya seseorang itu yang terus
Nah, apa sih sebab-sebab timbulnya ghibah itu? Nah, yang pertama, menganggap orang lain lemah, rendah, dan hina. Jadi orang berperilaku orang yang melakukan ghibah itu merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Jadi orang lain itu dianggapnya rendah, lemah, dan mudah ditindas ya, mudah dijak-dijak seperti itu ya bahasa-bahasanya. Yang kedua ini dikatakan hebat dan mewah atau enggak. Nah, orang yang menghibah itu merasa dirinya hebat, padahal kalau orang yang mengerti ghibah itu tidak baik, pasti dia merasa orang itu rendah, ya kan? Nah, selanjutnya fitnah yang terakhir. Coba bacakan Stefani pengertiannya. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Iya, fitnah ini kalau kita menjelekkan orang lain, membicarakan tentang orang lain padahal orang itu tidak melakukannya. Seperti itu fitnah ini ya. Dampak negatif fitnah, ini bacain dulu. Kita dijauh mendapatkan ancaman Allah akan siksaan neraka yang sangat pedih, menghancurkan persatuan dan tali silaturahmi antara sesama umat Islam, masyarakat luas, menyebabkan kecurigaan, kebencian, dan kesukaan. Nah, dampak negatif fitnah ini Allah akan memberikan hukuman atau ganjaran yang setimpal nanti di akhirat. Karena apapun yang kita perbuat akan ada balasannya. Menghancurkan persatuan dan tali silaturahmi. Tentu kita akan tidak disenangi oleh orang lain sehingga orang lain menjauhi kita. Nah, cara menghindari perilaku fitnah ini kita harus saling mengingatkan apabila orang lain membicarakan yang sudah apabila teman kita sudah membicarakan hal yang tidak baik. Nah, kita harus mengingatkannya. Misal seperti ini membicarakan si misalnya seperti ini membicarakan si Tiara kepada si Rize. Dia udah mengarah ke fitnah gitu kayak mulai membicarakan yang tidak baik tentang si Tiara. Jadi si Rize harus mengingatkan si ini. Yang selanjutnya waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan. Nah, kita harus sebelum menerima informasi kita harus cari dulu. Kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Kalau tidak dicari tahu dulu berarti kita akan menerima mentah-mentah omongan orang tersebut sehingga padahal kita tidak tahu itu benar atau salah. Nah, ada paham semuanya? Nah, mungkin cukup sekian penjelasan kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membentuk Anda semua menjadi 4 kelompok dan nanti Ibu akan memberikan suatu masalah sehingga Anda yang akan menyelesaikannya. Berapa menit lagi? Ini langsung jawab aja yang cukup ya. Nah, mungkin boleh dihitung ini sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Berarti ada 2 atau 3 orang per kelompok ya. Nah, boleh disusun tempat duduknya Anda. Sesuai kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 silakan. berarti yang depan ini sini. Itu. 1, 2, 4 dan kelompok 4 pemberian contoh dari fitnah.